ini bukan yang warna-warni. Ini kan warna-warni, jangan terbuka warna-warni, jangan terbuka warna merah, ya. Jadi hanya abu-abu sama putih ini. Enggak. Kelihatannya hanya 4 aja kan. Tapi 4 ini sangat berpengaruh mengenai warna suaranya Pak Jackson nanti, ya kan? Pak Jackson agak dekat nggak apa-apa supaya kita kesatuan di sini, ya. Jadi kesan saya dari barusan pembacaan warta mengenai ulang tahun tadi, ya, suaranya sengal, ya kan? Loh, sengal tuh bisa juga mic itu memang sebetulnya bukan untuk vokal, tapi dipakai buat vokal pun not bad. Di White House pakai itu, membicara presiden segala pakai itu. Oke, sekarang sambil bicara, ya, kita coba ya perhatikan ya. Semua kan treble kan di posisi jam 10 kan. Kalau gini kan jam 11, ya. Ini jam 10. Ini istilah saya. Ini jam 9, ya. Ya. Kita ngomong dari satu variabel aja dulu dari high. Sampai di mana efeknya? Ya tadi kan jam 10 ya. Oke. Sekarang Pak Jackson tetap ngomong supaya anak-anak bisa tahu. Oke. Hari ini setelah KU2 ada kelas katekisasi. Juga ada workshop dan pelatihan audio untuk seluruh tim AUFI. Pukul 12.30 oleh Bapak Handoko. Wajib bagi seluruh petugas AUFI gereja. Persekutuan Doa Senin 11 November 2019 sakit. pukul 19.30 dibawakan oleh Vikaris Donalisa. Ya. Dan pemberkatan pernikahan Saudara Johan Prayogo dan Saudari Lisa Limanto Jumat 15 November 2019 pukul 11 di Gara Family. Lanjut. Stop dulu. Jadi udah terasa sekali kan? Clarity lebih improve, tapi jangan over clarity. Seperti tadi waktu saya sekitar jam 11 terus sharp, lalu fatigue. Capek yang dengar. Lalu selain begitu apa? Tendensiusnya. Suaranya jadi ces-cesnya terlalu dominan. Renyah. Ya, terlalu over di situ, ya kan. Terutama ibu-ibu mungkin yang lebih peka. Harus diakui dia. Perempuan memiliki pendengar yang lebih peka, bukan cuma suara hati, tapi suaranya dia memang lebih peka, ya. Itu yang aduh sakit katanya, ya kan. Jadi kesimpulannya untuk Pak Jackson, ya kan, itu tadi kurang lebih jam 10. Karena nanti ya kita tes dengan Pak Denny, ya kan. Saya minta volunteernya juga Pak Denny supaya mereka juga tahu. Belum tentu settingnya dari Pak Jackson tadi sama suara Pak Denny sama. Tapi ingat, kita tetap orientasinya sama Pak Jackson, ya kan. Pak Denny mau coba Enggak, bukan, belum, nanti. 10-15. Ya, betul. Coba bayangkan, tadi kita hanya ngerubah satu variabel. Yang ini kan kita belum ngerubah yang 3 ini. Ya kan? Nah, kita mencoba variabel yang kedua, yaitu mid. Tadi kan high, ya kan? Mid kita merubah, ini sekarang jam 10, ya. Jam 10. Putih, warna putih ini. Kenapa kok di mixer mid-nya kok dibikin putih? Nah, ini. Karena mid itu yang sangat amat berperan dalam hal vokal. Piano juga suaranya di tengah. Ya, pada umumnya ya kesalahan ya dalam setting suara pada umumnya di tengah. Artinya tengah itu tidak boleh dikompromikan. Kalau soal bass apa enggak itu gampang, itu relatif. Tapi kalau namanya tengah yaitu wide, ya kan, itu no kompromi. Ya. Berhubung apa? Kalau misalnya suaranya Pak Jackson lalu berubah jadi suara kayak Pak Denny gara-gara suara tengahnya keliru, keberatan dong. Ini suara saya kok jadi suara kayak Pak Denny atau sebaliknya. Ini loh contohnya. Ya, tersinggung misalnya. Lalu, ya kan? Kalau misalnya ya kan? Ya, piano misalnya Freddy main piano, enggak apa-apa. Ya, main piano. Tapi kok bunyinya jadi kayak keyboard hanya gara-gara suara tengahnya. Ya, gitar juga sama. Ya, satu gitar ya, gitar nilon, gitar string. Ini beda. Gara-gara suara tengah bisa kebalikan semua tuh. Yang gitar pakai nilon, suaranya bisa kayak gitar pakai steel. Karena midnya terlalu di over. Ya kan? Jadi memang ini bahasa negatifnya manipulator. Tahu kan maksudnya? Ya, manipulator kalau kita salah gunakan. Ya. Jadi bisa merubah, ya kan? Suara A mendekati lalu jadi suara B atau sebaliknya. Nah, ini namanya makanya manipulator. Nah, kita lihat dari segi positifnya, bukan negatifnya. Bagaimana kita bisa belajar setting ya yang lebih mendekati suara aslinya
kalau ngomong persis suara aslinya nggak ada Pak, karena semua udah distorsi dari kabel, dari mic, dari ini, dari ampli, dari speaker, itu nggak ada yang suara asli Pak, nonsense. Ya, perangkat itu nggak akan bisa merepro suara ciptaan Tuhan sendiri, yaitu kita ini kan ciptaan Tuhan. Ya, oke, kita sekarang akan belajar dari variabel kedua, ya, mid. Yang sekarang posisi jam 10. Tolong dibacakan Pak. Seminar menafsirkan dan menikmati perjanjian baru pada Sabtu Langsung ke sana. tanggal 16 November 2019 pukul 14 Jam 9 ya? Ini jam sampai 9. dengan 18 Suaranya di sengal. Gra Family. Dengan pembicara Bapak Ya, Pendeta sengal. Jimmy Parede, Master of Theology. Ya. Free, tetapi jemaat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Saya extend. Ya kan? Terus. Persekutuan remaja Sabtu ini tanggal 16 November Gemuk. akan dibawakan oleh Ya. Pak Enggak. Bapak Vikaris Gito Iya, nggak ada fokusnya. pada pukul 16.00. Suaranya gelembung. Kopong. Dan kita memiliki satu lagi pemberkatan pernikahan Ya. pada Dan minggu suaranya meninggi. ketiga dari Seolah-olah November. oktavnya naik. Saudara Adritan dan saudari Saya Wahyu kembalikan lagi. Surati pukul 10 di Gereja Family. Ini lebih fokus. Jika ada yang keberatan yang sah dari jemaat, dapat menghubungi sekretariat atau mengangkat tangan sekarang juga. Oke, cukup Pak, cukup. Ya. 11 belum. Ya, jadi jam 11 atau jam 10? jam 10 jam 11 ini kurang lebih lah. Karena posisi kadang-kadang arahnya kan bisa lain. Jadi sebuah mic itu ya kan. Ini unik memang ya. Mic ini misalnya gini. Lalu nggak sadar kan gini kadang-kadang. Itu udah berubah Pak soalnya. Tapi kan nggak mungkin kita rubah-rubah terus. Iya. Nggak mungkin toh. Ya kadang-kadang kita gini aja gerak mengambil sesuatu. Soalnya udah berubah. Apalagi jaraknya. Ya, berubah jarak. Pasti beda. Jadi tadi kurang lebih jam 10.30 lah. Ya kan? Jadi kita tadi buktikan dari suara tengah tadi, kita bisa membuat suaranya Pak Jackson agak oktavnya meninggi, lalu agak gemuk, melebar, menggelembung, bahasa tepatnya itu bloated. Ya kayak permen karet tuh. Suaranya jadi berongga, kepadatan suara kita hilang. Ya, peranan dari sini aja. Mid. Ya, mid. Ya. Ya. Jadi ini kebetulan kita baru satu orang, Pak. Bayangkan nanti waktu Pak Denny kita harus ada kelincahan persepsi ke sana. Ya. Secara umum ya, yang jaga di AV ya kan, itu udah kurang sensi ke sana. Kenapa? Fokusnya enggak, iya, audio visual. Iya. Fokusnya di situ. Sudah orang. Iya kan? Jadi memang kayak saya mohon kesediaan dari teman-teman untuk ikut pelayanan minim 2 orang. Yang satu untuk jaga sound, biar tahu oh pianonya kebanteran apa enggak. Yang satu fokus untuk puji-pujian kadang-kadang. Iya. Nggak bisa Ya kan? juga bersamaan. Nah, makanya ya saya memahami itu. Ya. Jadi sudah waktunya nggak ada istilah Pak. Wah, saya repot. Ya kan? Jadi mulai sekarang tinggal kontak mungkin Pak Denny ya yang ngurusin EV ya. Kalau seperti siapa? Oh, Pak Alan. Oh, oke. Pak Alan ini nggak ada. Ya bisa Pak Alan atau Pak Denny lah kalau nggak ada. Pak Denny aja. Ya, untuk Pak, saya udah ada panggilan hati untuk pelayanan EV. Ingat, di sini kunci pertama bukan pintar, ya, tapi kesungguhan hati. Ya, makanya seperti Pak Gembala tadi bilang, bukan kita skill kita bisa satu sama lain membagi, ya, tapi kesungguhan hati. Karena kalau sudah ada kesungguhan hati, dengan sendirinya skill akan kita lengkapi. Kita saling mengisi, ya kan? Di saat Pak Friendly nggak main musik dong, ya kan? Ayo isi, tapi nganu jadwal ya, supaya nggak rebutan. Kalau sudah ada sapa, lalu masuk lagi kan juga nggak enak. Jadi kita kumpul bersama, ya kan? Harus mau EV 2 orang. Satu yang untuk komputer, satu untuk jaga mixer. Ya, tempatnya ada kok. Kadang-kadang saya juga di situ, ya kan. Ya, ini kita baru 2 variabel. Tapi jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini Pak. Silakan. Yang lalu Pak Handoko kan sampaikan mengenai misalnya khotbahnya Pak Gito. Ya. Nah, itu kan Di foto. Pak Handoko kan bilang bassnya besar. Ya. Jadi harus disetting menurut pemahaman saya, berarti bassnya harus dikecilkan.
Ya, Nah, tapi hari ini Pak Handoko kan sampaikan harus sesuai aslinya. loh gini Pak maksudnya. Clarity. Pada umumnya Pak, ya kan. Di saat suara Pak Gito bawaannya itu kena warisan dari setting yang lama sebelumnya, udah over Pak. Oh, Bahasa kena besar. sistem, by system. Jadi dari liturgis itu sebelumnya kan, Iya. iya waktu itu kan memang hanya satu mic ini Pak. Iya. Ya kan? Kalau tadi memang mulai hari ini ya. Minggu lalu Minggu udah mulai lalu ya. udah. Nah, Pak Valen udah pakai Iya. headset. Pakai headset sehingga kita variabelnya enak. Tapi itu pun tetap sama Pak. Setiap setting mikrofon beda vokalis, beda setting. Di mana-mana itu berlaku. Makanya kita mulai harus sensi akan hal ini. Kalau hanya asal bunyi lalu kita terima, bisa jadi kan belum ada pengarahan selama ini. Nggak bisa salah Pak. Ini bukan masalah salah benar ini masalah ya udah tahu apa belum tahu. Kok namanya pelayanan tuh itu bukan mana yang pintar mana yang bodoh, nggak ada istilah. Di mata Tuhan semua sama, ya kan. Sepintar-pintarnya orang di mata Tuhan, oh kamu cuma segitu. Karena apa? Masing-masing punya kelebihan beda-beda. Tapi namanya ilmu itu selalu bisa dipelajari. Kalau bakat itu beda, ya kan. Bisa karena proses waktu, ya walaupun nggak bakat tapi ya lumayan pintar. Ada, kenapa tidak? Jadi ini bukan monopoli seseorang untuk belajar ini. Ya, dimulainya harus dari hati mau melayani Tuhan. Oh, jadi tadi ngomong soal Pak Gito, ya. Pak Gito, ya kan, karena dari settingnya liturgis, ya. Misalnya liturgis yang suaranya cukup ringan sehingga dibaskan kan, dibantu kan. Karena Pak Gito begitu langsung suaranya membengkak, ya kan, faktornya itu. Jadi di sini Pak nggak ada hukumnya, yang tepat tuh yang jam berapa, nggak ada. Jangan dilihat dipukul. Pak kalau ini jam 12 semua misalnya, ya itu setting paling bagus, enggak. Karena masing-masing punya warna suara beda-beda, ya kan. Berarti pembicara sudah baru mulai setting ya. Sebaiknya makanya himbauan saya, kalau kalian tuh datang lebih awal, seperti yang saya lakukan, kita bisa tes sound. Pembicara suruh maju dulu. Iya, yes. Ya otomatis Pak, kayak Pak kita ngomong contohnya tadi pagi, ya kan, Pak Aludin baru pertama kali pakai headset di mimbar. Sebelumnya memang ada di doa malam, pernah, ya kan, di mimbar. Ya otomatis saya kan minta, Pak, saya minta waktu untuk tes. Oke. Dia juga merasa, saya baru pertama kali di mimbar pakai ini, harus saja kasih dalam waktu. Tapi kalau kalian datangnya 5 ya kan, menit sebelum ibadah. bukan ngomong 5 menit, ngomong 20 menit aja, udah nggak ada waktu untuk tes sound. Kenapa? Paksa. Loh, liturgis kan harus latihan nyanyi. Oh, enggak disela sih. Oh nggak bisa, ya kan? Oh, enggak mau suara enak atau enggak? Jadi ini loh himbauan kita. Saya bilang 30 menit itu minim. Ya, kalau saya bisa lakukan 1 jam sebelumnya untuk nyalain AC, ya kan, periksa segala, nyeting headset segala, itu kan perlu disetting semua headsetnya itu, ya kan, semua kan diprotoli kalau selesai, ya, power semua dinyalain, ya. Nanti ada bagian apa nganu LCD, bukan saya jujur aja kalau LCD sama TV bukan saya yang nyalain, tapi kalau AC saya nyalain, karena lampu sama AC kan paling gampang, ya. Jadi baik liturgis, tes sound, singer, ya. Jadi suaranya Bulani, ya, sama suaranya siapa beda, lebih female male, udah lain lagi. 2 female, yang satu mungkin lebih dominan seperti Bulani, suka suaranya keras karena memang bawaannya dia begitu. Dia kok suruh nyanyi pelan-pelan aneh, bukan Bulani lagi, ya kan, nanti jadinya Bulina, ya kan. Nah, yang satu kan ini perlu waktu Pak. Selama kita ya ngomong baik-baik, ya kan, Pak, kita mau tes sound gitu, ya enak, ya kan, ya, semuanya masalah komunikasi, ya. Kalau namanya sama-sama dalam pelayanan, ya, hati kita harus terpanggil untuk itu, ya. Jadi usulan saya seperti itu. Jadi kalau Anda datang minim 30 menit aman,
Kalau di bawah 30 menit, sorry, ya kan. Karena latihan liturgis juga nggak bisa tes sound. Dan liturgis jujur ya sensi loh kalau harus diganggu. Kenapa? Ntar lagi kan nyanyi mereka. Karena udah konsentrasi ke sana. Ya kan? Jadi waktu liturgis lagi latihan, tolong jangan diganggu. Ya kan? Kita pun juga jangan ganggu musik, muter musik. Ini kita kayak tadi nggak tahu, saya lupa, mungkin tadi. Lo lagi latihan piano, ya kan? Putar puji-pujian dari rekaman. Ini kan kurang, ya saya hanya bilang, sorry itu Dona lagi main piano, ya kan? Jadi musiknya harus ini loh. Jadi kita harus ada kepekaan hati ya untuk saling menghormati. Jangan bilang, saya kan maunya sound, yang ngurusin sound, sana nyanyi, nggak boleh gitu. Ya itu nanti jadinya cross check nggak karuan. Ya. Itu berarti gini Pak ya, Ya. kalau sudah pernah tahu pembicara itu settingannya Ya kayak ada gini, foto aja paling di gampang. foto ya. Ya, kita sebenarnya akan menempelkan foto-foto. Jadi kalau yang nanti pas tugas apa, ini ada foto misalnya. Nggak mungkin semuanya dipajang di situ billboard. Hanya sebagai panduan tok. Sebagai kita punya guestbook aja lah, buku tamu seolah-olah. Ya kan dia ada gambaran. Enggak, itu ya kayak resep ya sebenarnya. Ya itu membantu. Itu akan membantu. Terutama yang bagi beginner, bagi pemula. Ya kan? Dan konsep satu juga yang pegang penting apa? Semua harus memahami pepatah kuno, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi ini berlaku bagi semua. Siapapun yang mau tanya sama saya menghargai pertanyaan kalian. Saya nggak akan bilang, ya kan, gitu aja kok tanya. Nggak ada. Orang yang nggak tahu tanya. Tapi jangan sudah tahu tanya. Nah itu nyobain orang, ya kan? Itu juga nggak baik, ya kan? Jadi disinilah kesatuan hati kita dites. Oke, kita mau. Saya tanya, Ya, monggo. kan udah bahas dua parameter nih, Ya. Mid. treble sama mid. Ya. Kita tahu dari mana itu ini yang masalah ini di treble-nya atau di mid-nya. Iya kadang bingung. Oke, pertama ya. Kalau enggak kan dua-duanya kita Oke, putar-putar. pertama gini Pak, Bingung loh itu. ya kan? High tadi indikatornya apa? Suara ces timbul, Just tuh. kayak S-nya timbul, ya kan? Oh. Itu berarti indikator high, too high. Oh. Ya, ngelocos Pak S-nya. Sedikit-sedikit ngomong ya kan? Ya. Surabaya ngomong Surabaya. Ya jadi udah terlalu over. SS. Ya itu ciri khas yang paling mudah, ya kan? Lalu melengking. Nah, lalu feedback. Nah ini kita harus tahu. Feedback Feedback itu itu dari treble, tadi, ya. ya memang gain pertama, ya kan? Gain itu kepekaan. Gain sama volume lain, ya. Ya, gain ini harus tepat dulu, ya kan? Baru kita main dari volume, Oh. ya kan? Ya. Jangan kita main volumenya terlalu kecil lalu gainnya dibesarin. Begitu ganti pembicara udah kacau semua, ya kan? Kenapa? Kelasnya seseorang bicara itu kan beda-beda. Ya. Contohnya Pak Herman, very soft. Nggak bisa saya paksakan Pak Herman ngomongnya misalnya sekelas Pak Aludin. Itu nggak fair dong. Ya, Pak Aludin waktu di mimbar ngomongnya keras, bukan karena sengaja dikerasin, karena pembawaannya begitu. Iya. Pak Herman walaupun gimana ya ngomongnya cuma segitu, waktu membawakan nyanyi. Beda Pak. Jadi faktor gain tadi ini bahaya, Gain. ya kan? Ini yang bisa bikin ya kasusnya Tembali, Pak Jackson cerita kopong. Gara-gara gainnya nganu, nah baik speakernya kopong, amplinya kopong. Nah, dalam pelayanan nggak boleh. Loh, saya kan juga melakukan baik-baik Pak. Kalau sampai kejadian itu kan namanya ya accident, nggak boleh gitu. Ya, makanya ada pertemuan seperti ini, ya kan? Itu maksudnya membahas antisipasi problem apa yang mungkin timbul dan bagaimana kita untuk mengurangi itu, ya kan? Tadi pertanyaan lagi. Lalu kalau mid gimana? Paling gampang sengal. Setengah itu mid. Ya kan? Kalau sampai suaranya tadi bloated, kurang padat. Kenapa? Suara manusia pada dasarnya padat, Pak. Alaminya tuh padat. Suara saya kan mulutnya cuma segini, Pak. Nggak mungkin suara saya jadi bloated kayak raksasa, Pak. Nggak mungkin toh. Ya mulutnya cuma segini. Jadi kalau sampai bloated, kecenderungannya midnya terlalu over. Itu yang kejadian tadi waktu awal. Waktu KU2, kok namanya khotbah ngomongnya ya kan kayak Putri Solo. Itu bukan terutama nggak reform, Pak. Kalau ngomong nggak reform, ya, kok khotbah
Wah, modelnya kayak orang Inisial ya, ya, Pak, ya, yang enggak. Kayak siapa? Enggak. Terlalu nganu enggak. Itu pada umumnya enggak benar. Sehingga kalau di saat sudah berapi-api seperti itu, you boost mid sampai jam 2. Lebih-lebih pakai headset. Headset lain loh sama ini settingannya. Headset tuh bener-bener kayak natural. Suaranya Pak Aludin ya, ini sebagai info. Di saat pakai headset, bass 2 tuh 0, Pak. Dengan headset yang ada, suaranya Pak Aludin tuh 0. Bisa bayangkan juga sama dengan Pak Gito. Ya. Jadi low mid ya, namanya di sini apa? Ini low frequency sama low mid. Ini kan enggak ada. Ini kan termasuk M ya. Middle ya, mid frequency. Ya, middle frequency. Bawahnya ini kan soalnya lower mid. Mid tapi bagian bawah. Ini low frequency LF. Jadi paling bawah 4 ini. Kalau mixer yang kelas sebetulnya kelas studio itu 6.